Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Hadirin para jemaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah waktu yang sangat singkat ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bersama-sama dengan ikhlas dan ridho menghadiri sholat Jumat ini di tengah-tengah kegiatan kita mencari nafkah atau menjemput nafkah. Kita masih punya iman, kita masih punya takwa, sehingga Jumat ini kita bersama-sama hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat. Jamaah rahimakumullah, Allah menciptakan manusia itu sangat rumit proses penciptaannya. Begitu detail proses penciptaan manusia. Karena waktu yang sangat singkat, jenengan bisa baca dalam surat Al-Mu'minun bagaimana proses kejadian manusia. Ketika manusia diciptakan ini, berarti Allah tidak bermain-main ketika menciptakan manusia. Tidak bermain-main menciptakan manusia. Salah satunya bahwa Allah, agar manusia bisa hidup, Allah memberikan fasilitas kepada manusia agar bisa hidup. Kekayaan, badan yang sehat, dan seterusnya, agar manusia bisa hidup. Berarti Allah menyediakan manusia untuk bisa hidup. Nah, sehingga manusia kalau sudah tahu begini, maka hidupnya jangan main-main. Karena apa? Allah menciptakan bukan dengan main-main. Insya Allah kita yang termasuk yang tidak bermain-main. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, apa kata Allah? Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apa kata Allah? Apakah kalian mengira bahwa Allah itu menciptakan kalian itu dengan bermain-main? Wa annakum, dan kalian juga berkata bahwa tidak mungkin manusia nanti akan kembali kepada Allah. La turji'un. Tidak mungkin manusia nanti akan kembali kepada Allah. Harusnya kita menyatakan bahwa manusia itu semuanya akan kembali kepada Allah. Tapi mereka tidak. Wa annakum ilaina la turja'un. Kami nanti tidak mungkin kok kembali kepada Allah. Nah, kita seperti ini hadir di tengah-tengah kita lelah, capek, waktunya istirahat, karena kita sadar akan kembali kepada Allah. Berarti kita tidak main-main di dunia ini. Jamaah rahimakumullah. Sehingga apapun yang kita lakukan itu
harus serius. Kerja harus serius. Bekerja dengan sebaik-baiknya, bukan dengan main-main kerjanya. Sehingga tidak ada tanggung jawab. Mengurusi umat juga begitu, harus serius. Harus serius, tidak boleh main-main. Mengurusi partai politik juga harus serius. Jangan ketika ada pemilu saja mereka itu serius. Kan begitu. Kalau sudah menjelang pemilu baru mereka serius kerja politiknya. Ketika kita memilih pemimpin juga harus serius, nggak boleh main-main. Termasuk yang dipilih jangan main-main. Serius. Mempersiapkan kemampuan dan seterusnya. Jadi tidak main-main hidup itu. Memilih tidak main-main, yang dipilih juga tidak main-main. Harus punya modal yang segala-galanya, tidak hanya uang, tapi kemampuan, skill dan seterusnya. Itu. Jadi kita apa saja, seorang suami, seorang istri, seorang anak juga begitu. Harus serius jadi suami, harus serius jadi istri, begitu. Kalau tidak serius apa yang terjadi? Semuanya nggak serius. Padahal Allah tadi sekali lagi menciptakan itu dengan maksud dan tujuan yang juga serius. Jamaah rahimatullah. Di dalam surah Al-Isra ayat 36. Karena semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, itu masalahnya. Semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa kata Allah? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah menyatakan sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani kita semua nanti itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau manusia sadar memahami ayat ini, maka segala nafas, tingkah lakunya, ucapannya, pikirannya, perasaannya itu sadar bahwa semua nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita perbaiki cara hidup kita. Begitu indahnya Allah memberikan sebuah ajaran yang sangat sempurna kepada manusia agar manusia itu hidupnya nanti tertata dan siap ketika nanti akan pulang kepada Allah. Itu pulangnya kemana? Jelas ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau pulang. Oleh karena perjalanan Allah, ketika orang kemudian memahami ini akan sadar ada salasun, ada 3 perkara yang ketika seseorang itu meninggal dunia, apa kata Nabi, yang 2 akan meninggalkan kita. Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya. Begitu sampai di makam, selesai mengantarkan, selesai mengubur, selesai mendoakan, pulang. Syukur kalau keluarganya ingat untuk mendoakan kepada almarhum itu, apakah itu kedua orang tua kita, apa itu saudara kita, dan seterusnya. Yang kedua apa? Kata Nabi, wa maluhu, hartanya. Harta yang mengantarkan ke kuburan itu juga akan kembali. Mobil mungkin mengantarkan, ya, akan kembali. Mungkin sarung yang dibawa ketika di makam nanti dibawa pulang.
Yang tidak pulang apa kata Nabi adalah wa amalu, yaitu adalah amalnya, perbuatannya, sedekah jariyahnya, dan seterusnya, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang itu akan ingat itu para jamaah, maka hidup itu tidak bermain-main, karena konsekuensinya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimahullah. Dengan demikian maka mari bersama-sama, insya Allah para jamaah sudah paham bahwa panjenengan sudah tidak termasuk yang hidup bermain-main, tapi kita sadar bahwa hidup itu adalah ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan membuktikan kita bersama-sama untuk rajin ibadah kepada Allah SWT. Semoga yang tidak lama lagi akan kedatangan tamu Ramadan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Semoga kita bisa dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, sehingga untuk meningkatkan kualitas ibadah, umur yang barokah, sehat walafiat, sehingga bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul alim. Berilah bersama-sama kita membekali hidup ini dengan nilai-nilai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita, siapkan dengan ilmu Ramadan itu. Siapkan dengan ilmu. Kalau kita berangkat haji, ada namanya manasik haji, diajari oleh KBIH dan seterusnya berbulan-bulan untuk bisa manasik dengan sebaik-baiknya. Maka puasa juga begitu, harus ada ilmunya. Kalau nanti kita Ramadan nggak ada ilmunya, maka masjid akan penuh ketika di awal saja. Ketika di awal saja, karena tidak ada ilmunya ketika Ramadan itu ada. Yang kedua adalah bekal menyadari bahwa Ramadan itu adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi umat Islam. Maka gunakan untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubat kepada, ada namanya Lailatul Qadar, dan namanya iktikaf dan seterusnya. Lalu yang terakhir adalah kita menyiapkan maliyah, yaitu harta kita, untuk bersama-sama kita bersedekah, baik itu takjil dan seterusnya. Itulah, maka kita siapkan badaniyah kita, jasadiyah kita, ilmu kita, rohaniyah kita siapkan mulai dari sekarang. Maka baginda Rasul ketika sudah pada penghujung bulan Sya'ban ini seperti ini, meningkatkan kualitas ibadahnya. Ketika Ramadan masuk, benar-benar sudah siap secara rohani dan juga secara mental. Maka dikatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan, penuh dengan tamu-tamu Allah yang sangat luar biasa. Tidak pernah kita kecewa dan menyesal ketika Ramadan. Tidak pernah berkata baru kemarin Ramadan, sudah Ramadan lagi. Tidak akan begitu. Dengan berucap kalimat marhaban ya Ramadan,
Marilah kita berdoa semoga kita semua kondisi sehat walafiat sehingga bisa menyempurnakan ibadah kepada Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Ghafar ya Ghafur. Allahumma ya Allah ya Salam ya Muhaimin ya Mu'min ya Razzaq ya Fattah ya Latif. Allahumma ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyan wa innaka wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahumma rabbi ij'alna muqiminas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana walhiqna bis salihin. Allahumma tawbil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ya Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata darus salam ya aziz ya ghaffar. Walhamdulillah, dzikrullahi akbar.